Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akuntansi A1 ingin menampilkan video pembelajaran kami tentang infrastruktur TI atau teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mulyani, NIM 191010210006 dari akuntansi 1, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Syaifi Rizkia, NIM 191010210007. Perkenalkan, nama saya Devi Mei Yulanisi, NIM 191010210028. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahroh, NIM 191010210031. Halo, nama saya Pebi Anggriani, NIM 191010210040 dari kelas akuntansi A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriana, NIM 191010210043. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 191010210049. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang materi infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi adalah infrastruktur teknologi informasi sebagai sumber daya teknologi yang menyediakan backbone bagi aplikasi penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Sebuah infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagai layanan seperti komunikasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit baris dalam perusahaan. Mendefinisikan struktur teknologi informasi. Suatu infrastruktur teknologi informasi terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan ke seluruh perusahaan. Namun, infrastruktur teknologi informasi juga serangkaian dari layanan ke seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapasitas manusia dan teknik. Layanan-layanan ini meliputi menghitungkan volume, jasa telekomunikasi, layanan manajemen data, layanan perangkat lunak, layanan manajemen fasilitas fisik, layanan manajemen teknologi informasi, layanan standar teknologi informasi, layanan pendidikan, layanan penelitian, dan pengembangan teknologi informasi. Evolusi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi saat ini menghasilkan 7 komponen utama, yaitu manajemen dan penyimpanan data, platform internet, platform prestasi komputer, platform sistem operasi, aplikasi pengganti lunak perusahaan, jaringan atau telekomunikasi, konsultan, dan sistem.
teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur TI yang dijelaskan telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan perangkat keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial, sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial. Komponen infrastruktur. Infrastruktur TI saat ini menghasilkan tujuan komponen utama, yaitu manajemen dan penyimpanan data platform internet, platform peranti keras komputer, platform sistem operasi aplikasi peranti lunak perusahaan, jaringan atau telekomunikasi, konsultan dan integrator sistem, platform perangkat keras komputer. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux, yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsys. Platform sistem operasi. Sekarang ada beragam sistem operasi yang jauh lebih besar daripada di masa lalu. Dengan sistem operasi baru untuk komputasi pada perangkat digital genggam atau komputer yang berhubungan dengan awam. Google Chrome OS menyediakan sistem operasi ringan untuk komputasi awan menggunakan netbook. Kedua, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar dolar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Penyediaan aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Ketiga, platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Keempat, platform internet. Platform internet harus cocok dan berhubungan dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Kelima, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Tren platform perangkat kerja terkini. 1. Platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. 2. Konsumerisasi dari IT dan BYOD. BYOD adalah salah satu aspek konsumerisasi TI di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi TI mencakup tidak hanya perangkat mobile personal tapi juga penggunaan layanan perangkat lunak seperti Google, Yahoo, Gmail, Google Apps, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang berasal dari pasar konsumen juga. 3. Komputasi grid. Komputasi grid melibatkan menghubungkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk menciptakan superkomputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi semua komputer di grid. 4. Virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian seperangkat
sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semua dapat diakses dengan cara yang tidak dibatas oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan 1 GB daya fisik seperti server atau perangkat penyimpanan untuk menampilkan pengguna sebagai beberapa sumber logis. Yang kelima, cool computing. Cool computing merupakan model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan kegiatan lainnya. Terdapat 3 jenis layanan yang berbeda dalam cool computing. Yang pertama, infrastruktur cool computing sebagai layanan, di mana konsumen menggunakan sumber daya komputasi untuk memproses, menyimpan, mengakses jaringan, dan melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, platform cool computing sebagai layanan, di mana pelanggan menggunakan infrastruktur dari perangkat pemrogram yang compatible dengan cool computing yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi mereka. Yang ketiga, perangkat lunak cool computing sebagai layanan, di mana pelanggan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia jasa cool computing dan dikirim melalui jaringan. Yang keenam, green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, dan perangkat penyimpanan dan jaringan, serta sistem komunikasi untuk mengurangi atau meminimalkan dampak lingkungan. Ketujuh, prosesor hemat daya dengan kinerja prima. Untuk mengurangi penggunaan akan daya dan perangkat keras, menggunakan prosesor hemat daya merupakan salah satu caranya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki banyak core prosesor yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip tunggal. Ke-8, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya instruksi untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi diri sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri jika terjadi perpecahan, dan melindungi diri sendiri dari penyusup luar dan penghancur luar. Tren peran platform terkini untuk perangkat lunak. Ada 4 tema utama dalam evolusi pelapor perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Yang kedua, Java, HTML, dan HTML5. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan. Yang keempat, layanan alih daya, perangkat lunak, dan cloud service. Yang pertama, Linux dan perangkat open source. Perangkat lunak open source atau open source software adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrograman lepas di seluruh dunia. Menurut Asosiasi Profesional di bidang perangkat lunak open source, opensource.org, perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Linux diciptakan oleh pemrograman asal Irlandia bernama Linus Torvalds, dan pertama kali Linux ditampilkan di internet pada Agustus 1991. Linux dapat diaplikasikan pada ponsel, smartphone, netbook, dan perangkat elektronik pelanggan lainnya. Linux tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat-alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Perangkat lunak open source
software adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrograman lepas di seluruh dunia. Menurut asosiasi profesional di bidang perangkat lunak open source, misalnya opensource.org, perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Selanjutnya, Java. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, objek-oriented, bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Java berdiri sendiri serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Yang kedua, Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, objek-oriented, bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Yang ketiga, layanan. Layanan web dan arsitektur berorientasikan pelayanan. Layanan web merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Yang keempat, layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Paket perangkat lunak adalah seperangkat program perangkat lunak pre-written yang tersedia secara komersial dan menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunaknya sendiri untuk fungsi tertentu, seperti pemrosesan, penggajian, atau penanganan pesanan. Selanjutnya yaitu isu manajemen, ada 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan perubahan platform dan infrastruktur, yaitu aplikasi baru, merger, dan akuisisi, dan perubahan volume bisnis berdampak pada beban kerja komputer dan harus diperhatikan saat merencanakan kapasitas perangkat keras. Yang kedua yaitu manajemen dan tata kelola. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan seperti stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Poin yang ketiga yaitu investasi infrastruktur dengan bijaksana, yaitu infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak yang dihabiskan untuk infrastruktur, itu akan tidak masuk akal dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dihabiskan, layanan bisnis penting tidak dapat disampaikan dan pesaing perusahaan akan menyaingi perusahaan yang kurang berinvestasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.